Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosalina Aprianti, kelas 6C Sistem Informasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Di sini saya akan mendiskusikan studi kasus 3.1 mengenai Nestle ERP Implementation. Sejak pemimpin pasar SAP memperkenalkan R3, sistem ERP pertama dengan arsitektur client server pada tahun 1992, ribuan perusahaan di seluruh dunia telah mengimplementasikan perangkat lunak ini. Banyak yang berhasil, tetapi tidak ada yang tanpa masalah, termasuk perusahaan Nestle USA. Nestle USA memiliki 7 divisi bisnis, yaitu minuman, permen, dan makanan ringan, layanan makanan, perdagangan luar negeri, nutrisi, makanan jadi, dan penjualan. Dengan pendapatan tahunannya sekitar 8,1 miliar dolar dengan 16.000 karyawan. Implementasi ERP di Nestle dengan nama kode BEST, yaitu keunggulan bisnis melalui teknologi sistem, diperkirakan menelan biaya 210 juta dolar dengan staf TI termasuk konsultan luar sebanyak 250, dimulai pada tahun 1997 dan akan selesai pada tahun 2003. Tujuan utama proyek ini adalah untuk menggunakan proses bisnis umum, sistem, dan struktur organisasi di seluruh divisi otonom di Amerika Serikat. Sistem umum di seluruh Nestle USA ini akan menciptakan penghematan melalui daya beli kelompok dan memfasilitasi berbagai data antar anak perusahaan. Jerry Dunn adalah CEO Nestle USA, bergabung dengan para eksekutif yang bertanggung jawab atas keuangan, rantai pasokan, distribusi, dan pembelian untuk membentuk tim pemangku kepentingan utama untuk menerapkan SAP. Tim pemangku kepentingan menjelaskan kepada manajemen puncak bahwa penerapan SAP akan memerlukan reorganisasi proses bisnis dan tidak dapat dilakukan tanpa mengubah cara Nestle USA menjalankan bisnis. Namun, tim pemangku kepentingan tidak menyertakan anggota dari kelompok yang akan secara langsung terpengaruhi oleh proses bisnis. Hal ini menyebabkan pemberontakan di jajaran dan para karyawan menolak. Tidak ada yang ingin mempelajari cara baru dalam melakukan sesuatu. Di sini, para eksekutif divisi bingung dan marah. Tim proyek telah mengabaikan titik integrasi antar modul untuk memperhitungkan tenggat waktu Y2K. Pada awal tahun 2000, peluncuran mengalami kekacauan dan proyek dihentikan karena tergesa-gesa untuk menyatukan merek perusahaan yang terpisah. Tim proyek pada dasarnya telah mengganti silo divisi dengan silo proses. Perusahaan mengumpulkan kembali tim pemangku kepentingan dan memulai proses implementasi SAP dari awal. Anggota grup akhirnya memutuskan bahwa untuk menyelesaikan proyek, mereka harus mulai dengan persyaratan bisnis dan kemudian mencapai tanggal akhir. Mereka mencoba menyesuaikan proyek ke dalam cetakan yang dibentuk oleh tanggal akhir yang telah ditentukan. Mereka juga memastikan bahwa mereka mendapat dukungan dari kepala divisi utama dan semua karyawan tahu persis perubahan apa yang sedang terjadi. Dengan adanya SAP, Nestle USA telah mencapai laba atas investasi atau ROI yang signifikan. Basis data dan proses bisnis yang umum menghasilkan perkiraan permintaan yang lebih terpercaya untuk berbagai produk Nestle. Ini juga memungkinkan perusahaan untuk mengurangi biaya persediaan dan redistribusi. Pada tahun 2003, Nestle menandatangani kesepakatan 5 tahun senilai 500 juta dolar dengan IBM untuk perangkat keras server, perangkat lunak, dan layanan TI, dan integrasi sistem perangkat lunak e-business mysap.com. Mereka memberikan akses kepada pekerjanya ke mysap.com melalui portal internal, disesuaikan untuk pekerjaan masing-masing. Nestle berusaha untuk memecahkan tantangan sistem dan manajemen informasi dengan melakukan standarisasi pada sistem ERP umum secara global. Sebagai bagian dari inisiatif ini, mereka meluncurkan solusi pengadaan elektronik umum di seluruh wilayah dan pasar utamanya. Penerapan solusi tersebut yang dilisensikan dari SAP telah dipercepat dengan peluncuran e-procurement Nestle yang tidak bertentangan dengan ERP global dan upaya konsolidasi pusat data.
Pendekatan ini juga memungkinkan Nestle untuk menangani masalah implementasi dan manajemen perubahan selama peluncuran awal, serta memungkinkan penyederhanaan pengaturan dan konfigurasi sistem saat manajemen sistem e-procurement pindah rumah. Itu saja deskripsi tentang studi kasus 3.1 ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.